تفضل يا Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amana ibadahu min zawali dunya ma hafidul maddin wa dhaqa halawatal iman ibadahul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraru bi rububiyyatihi wa jalalihi wa izzatihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa min sairi khalqihi min insihi wa jinnih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghir wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahabil akhir adada di amillahi wa iqdalih amma ba'. Ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Diberinya kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat yang disertai panjang umur. Dengan ketiga nikmat inilah kita semua dapat hadir menunaikan panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah salat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, yang lalu, sekarang dan akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar yang mulia ini dan atas restu dari pengurus Masjid Jami' Al-Yamran, Al-Fakir berkewajiban menyampaikan wasiat, terlebih untuk diri Al-Fakir sendiri serta para jamaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya iman, takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah juga dengan penuh keikhlasan. Jika ini kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari semua kesulitan-kesulitannya dan akan diberikan rezeki oleh Allah dari yang dia tidak duga-duga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal menghitung jam. Ramadan akan meninggalkan kita sebentar lagi, cuman sekedar hitungan jam. Barangkali apabila maghrib telah usai, telah datang, maka selesailah Ramadan dan dia akan meninggalkan kita. Dan belum tentu kita akan mendapati Ramadan yang akan datang. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa apabila Ramadan pergi dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka bakal malaikatu fis sama
menangislah seluruh malaikat yang ada di langit dan di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis dan menangis karena umat Muhammad, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh Ramadan yang begitu hebat. Ramadan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah semoga sebelum Ramadan meninggalkan kita, semoga puasa kita, ibadah kita, taraweh dan lain-lain sebagainya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat al-muttaqin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmah yang ada di bulan Ramadan? Dan hikmah ini harus kita bisa kerjakan seusai Ramadan pergi. Dan ini harus kita lestarikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia diwajibkan berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah takwa terbenam dalam hati kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang sulit. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ada pelajaran atau hikmah yang dapat kita dan yang harus kita lestarikan di luar Ramadan dan bulan-bulan seterusnya sampai ajal kita menjemput. Hikmah yang pertama, pelajaran yang pertama yang diambil dari puasa Ramadan, yaitu takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di saat Ramadan kita sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan dan minum di siang hari walaupun itu halal. Tidak melihat yang haram, tidak berkata-kata dan membicarakan yang haram. Semua larangan-larangan itu kita patuhi. Mari kita bawa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai ajal menjemput. Yang menjadi persoalan sekarang ini, sesudah Ramadan pergi, rasa takut kepada Allah itu akan hilang bagaikan air di atas daun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seorang suami takut kepada Allah, maka dia tidak akan menyia-nyiakan anak dan istrinya. Andai kata seorang istri takut kepada Allah, dia tidak akan mengkhianati dan melawan kepada suaminya. Jika seorang anak bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Andai kata rakyat takut kepada Allah, maka tidak ada rakyat yang berani melawan kepada pimpinannya. Andai kata para pemimpin takut kepada Allah, maka tidak ada pemimpin yang akan memakan hak rakyatnya dan menzolimi rakyatnya kalau dia bertakwa kepada Allah. Rasa takut itulah, rasa takwa itulah yang menghalangi orang untuk saling bermusuhan dan mengambil hak-hak orang lain. Jika rasa takut ini dipunyai oleh semua elemen bangsa ini, yakinlah
bahwa bangsa dan negara ini akan aman dan damai di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk bumi ini, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan, kata Allah, bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka senantiasa mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan kedua yang harus kita lestarikan nanti setelah Ramadan pulang, yang pertama adalah menyambung tali silaturahim. Yang kedua yang harus kita amalkan sampai ajal menyebut kita, yakni silaturahim. Manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Ini seringkali dapat menyebabkan putusnya suatu hubungan antar sesama. Secara bahasa, silaturahim berasal dari kata silah yang berarti hubungan dan rahim yang berarti kerabat. Rahim sendiri juga berasal dari kata ar-rahmah yang berarti kasih sayang atau kekeluargaan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang maknanya sebagai berikut: bukanlah bersilaturahmi orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung apa yang telah mereka putuskan. Sungguh indah terasa ketika si anak tak pernah berhenti menyayangi kedua orang tuanya. Orang tua tidak pernah lelah untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya. Kakak dan adik rukun dalam keluarga dan tak ada intrik dan masalah yang bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Keluarga seperti inilah yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Man ahabba an yabsutolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Sebaliknya, orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim, Rasulullah SAW memberikan ancaman, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Hubungan baik yang senantiasa kita jalin kepada keluarga, teman dan sahabat dapat mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana sabda baginda Nabi, man min muslaimi yaltaqiyani fatasawahu illa ghufiralahuma an yatafarraqa. Dua orang muslim yang bertemu, maka keduanya berjabatan tangan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yang harus dilestarikan adalah berbagi kepada sesama. Manusia yang telah kembali kepada fitrahnya, dan di sana di bulan Ramadan itu ada yang namanya zakat fitrah. Memancarkan kesucian dalam hatinya, dorongan yang muncul dalam jiwanya berasal dari energi iman, bukan dari dorongan hawa nafsu. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya.
Disitulah nilai hidup yang sejati dan itulah hikmah yang ada pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sebagai berikut. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Tabrani. Demikianlah khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita jadikan Ramadan ini sebagai perjuangan ke depannya nanti bulan Syawal. Mari kita amalkan apa-apa yang telah kita laksanakan sebulan lamanya di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.